Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil dari video kami yang berjudul Aliansi Strategi, yang dimana kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Sartika, yang kedua Makfiratul Jannah, yang ketiga Nail Fariha, yang keempat Alamsyah, yang kelima Rahmat Nur Naim, yang keenam Aripai. Selanjutnya berikut ini merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu strategi aliansi. Strategi aliansi dapat dilihat sebagai kesepakatan antar perusahaan untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan strategi. Bentuk-bentuk operasi tersebut dapat berupa berbagai sumber daya seperti pada joint venture atau tanpa berbagai sumber daya seperti kerjasama pemasaran, distribusi, kesepakatan lisensi, penelitian, dan pengembangan kemitraan. Secara luas, aliansi strategi dapat menjadi lebih kompleks dan melibatkan beberapa perusahaan yang berlokasi di negara yang berbeda. Aliansi strategi digunakan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang makin ketat. Kedua yaitu syarat strategi aliansi. Syarat dalam melakukan strategi aliansi. Yang pertama yaitu kemampuan atau capability. Kemampuan masing-masing perusahaan harus benar-benar menjadi pertimbangan dalam melakukan aliansi. Misalnya sebuah perusahaan mempunyai kemampuan di bidang teknologi. Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, maka perusahaan ini membutuhkan perusahaan lain yang membutuhkan kemampuan di bidang marketing, sehingga aliansi dapat terwujud. Yang kedua yaitu keserasian atau compatibility. Faktor keserasian meliputi filosofi, legasi, strategi, dan keinginan antar partner. Hal ini didorong adanya kenyataan bahwa sebuah aliansi yang berhasil tidak berarti perpecahan, tetapi penting memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan perpecahan tersebut secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu kelengkapan atau komplementari. Kelengkapan dapat menghubungkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang berbeda dalam bentuk strategi aliansi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya yaitu manfaat strategi aliansi. Ada beberapa manfaat, yaitu pertama menyediakan akses ke pasar baru, kedua menambah nilai produksi produk perusahaan, ketiga memperluas distribusi dan memberikan akses ke sumber material, keempat yaitu mengurangi tingkat kompetisi. Selanjutnya yaitu teori explanation for alliance. Pertama yaitu teorinya transaction cost merupakan salah satu alat analisis yang populer dalam ilmu ekonomi kelembagaan. Ini digunakan untuk mengukur efisien atau tidaknya suatu desain kelembagaan. Kedua yaitu ketergantungan sumber daya. Ini merupakan hubungan organisasi dan lingkungan bersifat dependen, di mana organisasi bergantung kepada lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Ketiga yaitu pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan yaitu kegiatan pemasaran yang bertujuan membangun hubungan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk memastikan nilai jangka panjang dan menghasilkan kepuasan pelanggan yang bertahan lama. Keempat yaitu pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi yaitu yang secara terus-menerus belajar, meningkatkan kapasitasnya untuk berubah. Pembelajaran organisasi berupa adanya tindakan individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi organisasi. Kelima yaitu strategi perilaku, di mana semua perilaku, kegiatan atau aktivitas manusia itu yang diamati langsung maupun tidak diamati oleh semua pihak. Keuntungan aliansi. Yang pertama, sumber daya yang tercukupi. Melakukan aliansi dengan beberapa perusahaan lain dapat membantu mencukupi kebutuhan sumber daya suatu perusahaan. Aliansi strategis dapat membuat perusahaan saling membantu satu sama lain. Dengan begini, kedua perusahaan atau lebih yang tergabung dalam suatu aliansi bisnis akan memiliki sumber daya yang tercukupi dan bisnis akan berjalan dengan lancar. Contoh penerapan aliansi strategis dalam hal ini adalah dua perusahaan produk makanan berkolaborasi dalam strategi pemasaran dengan membuat produk baru yang menggabungkan merek kedua perusahaan tersebut.
Yang kedua, saling berbagi pengetahuan dengan perusahaan aliansi. Dalam suatu aliansi, tentunya pertukaran ilmu dapat dilakukan dengan mudah. Dengan adanya kerjasama tersebut, masing-masing perusahaan dapat belajar tentang hal yang sebelumnya tidak ada di perusahaan masing-masing. Beberapa hal yang bisa dibagikan dalam hal ini adalah tentang cara menentukan segmen pasar yang tepat, pengetahuan terkait bahan baku, cara mencari solusi dalam kegiatan produksi, strategi branding yang efektif, ataupun menangani komplain dari para konsumen. Hal ini akan baik untuk menambah wawasan sehingga dalam hal penyelesaian masalah akan lebih baik. Dan yang ketiga, bisa membuat pemilik bisnis lebih fokus. Dengan melakukan aliansi strategis dan sumber daya yang tercukupi, perusahaan tidak perlu lagi mengkhawatirkan tentang hal-hal yang tidak dikuasai. Aliansi strategis mengisi kekurangan sumber daya suatu perusahaan dan melengkapi kebutuhan sumber daya perusahaan lain. Hal ini akan mempermudah perusahaan untuk bisa lebih fokus terhadap sumber daya yang dimiliki tanpa mengkhawatirkan kekurangan yang ada atau hal-hal yang mereka tidak kuasai. Bisa hilang atau berkurang dan bisa berkonsentrasi dalam memaksimalkan kelebihan usahanya. Contoh penerapannya dalam hal ini adalah rumah makan yang mau merubah strategi pemasarannya dari konvensional menjadi online bisa beraliansi dengan rumah makan lain yang sudah lebih dulu sukses dalam online marketing. Rumah makan tersebut bisa lebih fokus dengan menyediakan menu andalan dan pelayanannya, sedangkan strategi pemasaran online-nya diatur oleh aliansinya tersebut. Tipe strategi aliansi. Yang pertama, joint venture. Joint venture merupakan salah satu tipe strategi aliansi di mana di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan yang menciptakan perusahaan secara mandiri dan legal. Kemudian, perusahaan tersebut dapat saling berbagi sumber daya dan keahlian yang dimiliki untuk dikombinasikan agar mampu meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan daya saing mereka. Yang kedua, Equity Strategic Alliance merupakan salah satu tipe aliansi yang strategi di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan yang mempunyai presentasi kepemilikan yang berbeda untuk membentuk perusahaan secara bersama-sama. Akan tetapi, mampu untuk mengkombinasikan seluruh sumber daya, keahlian, atau keterampilannya agar mampu meningkatkan persaingan bisnis yang berkualitas. Yang ketiga, Non-Equity Strategic Alliance, artinya salah satu tipe strategic aliansi yang di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan memiliki hubungan atas suatu perjanjian, dalam hal ini berupa hubungan kontrak untuk menggunakan sebagian sumber daya serta keahlian atau keterampilan yang khas, tetapi tidak berbagi terkait modal untuk mengembangkan keunggulan dalam bersaing. Yang keempat, Global Strategic Alliance merupakan salah satu tipe strategi aliansi yang di dalamnya terdapat sebuah kerjasama secara partnership atau kemitraan antara dua atau lebih perusahaan, di mana perusahaan tersebut bukan terjadi antar dalam negara, tetapi antar lintas negara dan lintas industri. 4 jenis strategi aliansi. Yang pertama, aliansi pro-kompetitif, artinya memiliki potensi konflik rendah dan derajat interaksi organisasi rendah. Biasanya dilakukan antar industri yang tidak saling berkompetisi dengan tujuan membentuk suatu vertikal valuta chain. Orientasinya adalah meningkatkan nilai tambah yang terbentuk dari aliansi dan menekankan fleksibilitas. Yang kedua yaitu aliansi non-kompetitif, terbentuk dalam industri yang sama antar perusahaan tidak saling bersaing, potensi konfliknya rendah dan diwarnai interaksi organisasi yang tinggi. Orientasinya pada learning, bukan pada fleksibilitas dan proteksi core kompetensi. Yang ketiga yaitu aliansi kompetitif, artinya sejenis dengan aliansi kompetitif dalam artian joint aktivitasnya tapi dilakukan antara perusahaan yang dapat merupakan pesaing langsung dalam memasarkan produk akhir. Dalam aliansi ini potensi konflik tinggi dan derajat interaksinya juga tinggi. Orientasi utamanya pada fleksibilitas strategi, learning, dan proteksi core kompetensi. Dan yang terakhir yaitu aliansi perkompetitif. Artinya di sini terbentuk dari aliansi antar perusahaan yang tidak berasal dari industri yang sama dan bahkan tidak saling
terkait untuk suatu joint of protection yang telah didefinisikan, terbentuk dari anggota aliansi yang bukan kompetitor pada saat ini, tapi terdapat kemungkinan menjadi kompetitor untuk masa yang akan datang. Ukuran kesuksesan strategi aliansi. Yang pertama yaitu kelanjutan aliansi, yang kedua peningkatan kualitas, yang ketiga kemampuan berkompetisi. Dari ketiga ukuran kesuksesan strategi aliansi itu terdapat keuntungan membangun aliansi. Salah satu keuntungannya yaitu aliansi dapat menghalangi masuknya para pendatang baru, aliansi dapat mengurangi dampak perubahan evolusi industri. Yang ketiga, aliansi dapat meningkatkan pembelajaran tentang penggunaan teknologi baru, dan yang terakhir yaitu aliansi dapat memperkuat link produk atau produk lain. Strategi aliansi tingkat perusahaan. Perusahaan melakukan strategi ini untuk membantu diversifikasi dalam hal produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani atau keduanya. Terdapat 3 jenis strategi, yaitu yang pertama, strategi aliansi diversifikasi adalah strategi kerjasama tingkat perusahaan di mana perusahaan berbagi beberapa sumber daya dan kemampuan untuk mendiversifikasi ke bidang produk atau pasar baru. Yang kedua, strategi aliansi sinergis adalah strategi kerjasama tingkat perusahaan di mana perusahaan berbagi beberapa sumber daya dan kemampuan untuk menciptakan economies of scope atau lingkup ekonomi. Yang ketiga, waralaba adalah strategi kerjasama tingkat perusahaan di mana perusahaan atau franchisor menggunakan franchise sebagai hubungan kontraktual untuk menggambarkan dan mengendalikan berbagai sumber daya dan kemampuan dengan mitra. Strategi aliansi internasional. Terdapat 2 jenis strategi, yaitu yang pertama, strategi aliansi cross-border merupakan strategi kerjasama internasional di mana perusahaan dengan kantor pusat di negara yang berbeda memutuskan untuk menggabungkan beberapa sumber daya dan kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Beberapa alasan penggunaan strategi ini yaitu, yang pertama, perusahaan multinasional memiliki kinerja lebih baik daripada perusahaan lokal. Yang kedua, peluang pertumbuhan pada pasar domestik yang terbatas dan kebijakan ekonomi pemerintah. Dan yang ketiga, aliansi cross-border dapat menjadi cara yang baik untuk mempelajari cara melakukan upaya diversifikasi, terutama pada diversifikasi geografis perusahaan. Yang kedua, strategi aliansi jaringan merupakan strategi kooperatif di mana beberapa perusahaan setuju untuk membentuk beberapa kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama, jaringan aliansi stabil. Jaringan aliansi yang stabil dibentuk dalam industri yang sudah dewasa, di mana permintaan relatif konstan dan dapat diprediksi. Yang kedua, jaringan aliansi dinamis. Jaringan aliansi dinamis yang digunakan dalam industri ditandai dengan inovasi produk yang sering dan siklus hidup produk yang pendek. Faktor pendorong strategi aliansi. Apa saja faktor pendorong dari strategi aliansi? Yang pertama, terjadinya perubahan-perubahan mendasar dalam ekonomi global seperti persaingan yang semakin ketat, perkembangan teknologi yang cepat, meningkatnya biaya pembangunan, produksi, pemasaran produk baru. Yang kedua, tingginya biaya dan risiko untuk membuat jaringan distribusi, logistik, manufaktur, dan lain-lain di setiap pasar kunci di dunia apabila ditanggung sendiri, terbatasnya sumber daya sendiri. Yang ketiga, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun keahlian karyawan, research and development, dan membina hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok. Contoh strategi aliansi. Bank Muamalat adalah melakukan aliansi strategis dengan seluruh jaringan kantor pos di Indonesia ketika meluncurkan dan menjual produk Syariah. Dengan berbagai kemudahan dan jaringan yang luas sampai ke tingkat kelurahan, maka aliansi strategis dengan kantor pos menjadi solusi ampuh dalam meningkatkan pasar perbankan syariah di Indonesia. Agar loyalitas nasabahnya terus meningkat dan sustainable, Bank Muamalat juga berusaha untuk selalu memberikan berbagai kemudahan, misalnya dengan memberikan kemudahan kepada pemegang kartu syariah sehingga dapat mengaktifasi nomor rekening pada kartu tersebut dan memiliki nomor rekening di Bank Muamalat. Hal ini sangat cerdas dilakukan Bank Muamalat mengingat tak perlu melakukan atau mengeluarkan investasi yang besar untuk membuka cabang-cabang yang banyak
dan mengadakan mesin-mesin ATM. Itulah tadi persentase video dari kelompok kami yang berjudul Aliansi Strategi. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.